Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. BPTD Padang Bayi mengoperasikan 21 kapal feri untuk melayani penyeberangan dari Pelabuhan Padang Bayi ke Lembar, Lombok selama libur Natal dan Tahun Baru. Ribuan penari rejang beriakan pembukaan Festival Denpasar yang ke-16. Seekor gajah Sumatera melahirkan bayi jantan di kebun binatang Bali, Gianyar. Jumlah wisatawan yang berlibur pada akhir tahun di Bali diperkirakan membeludak. Salah satu yang perlu diantisipasi adalah melonjaknya jumlah penumpang di pelabuhan kapal cepat Sanur yang melayani wisatawan ke Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Penida. Pengelola dermaga memperkirakan jumlah penumpang naik antara 40 hingga 50%, sehingga pengelola menambah 15 armada kapal cepat untuk mengantisipasi lonjakan. Saat ini ada 57 kapal cepat yang melayani sekitar 4.300 penumpang per hari. Mendekati tahun baru, jumlah wisatawan akan terus bertambah, maka dari itu operator kapal di Pelabuhan Sanur dipastikan akan menambah armada. Dari Kapas 81 kita bisa jual sampai 70 sampai 80 seat. Kalau peningkatan, ya pasti kita akan nambah armada untuk tambahan booth yang besar kita di sini. Kalau armadanya kita ada 81 seat booth yang sedang, itu ada kita yang booth yang besar kita punya 137 seat. Itu kalau penumpangnya melebihi 100 sekian kita akan keluarkan booth yang lebih besar pakai 2 armada. Prediksi di atas tanggal 24 sampai awal Februari itu akan terjadi kenaikan. Kalau prediksi dari keadaan sekarang itu kenaikannya mungkin bisa sampai 40-50%. Nah, untuk saat ini armada yang kita siapkan yang sudah ready yang di Pelabuhan Sanur 57 armada dengan total kapasitas daya angkut sekitar 5.600 orang. Seandainya pun terjadi kenaikan, kita sudah siapkan beberapa kapal cadangan sekitar 15-20 kapal cadangan yang tersebar di beberapa UPT di Bali. Nanti itu untuk membackup karena dari pengalaman kita sebelumnya tertinggi yang kita layani di sini 9.000 penumpang itu kita membutuhkan sekitar 65 sampai 70 armada. Saat ini arus penumpang di Pelabuhan Sanur sebagian besar adalah wisatawan asing dari Australia, Prancis, Jerman. Sebagian lagi wisatawan domestik yang memilih untuk menghabiskan liburan akhir tahun di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. ...1.200 wanita ini menarikan rejang Napak City di kawasan Caturbuka Denpasar pada Jumat pekan lalu. Penampilan mereka adalah atraksi pembuka Festival Denpasar ke-16 yang mengusung tema Jaya Stamba, yang artinya sebagai pengingat seluruh penggiat sektor kreatif agar terus berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan Kota Denpasar. Para penari dengan gemulai melenggak-lenggok di perempatan Caturbuka dengan iringan gamelan tradisional Bali. Selain seniman tari, festival ini juga menghadirkan sekitar 1.300 seniman yang menunjukkan kebolehan mereka dalam Festival Denpasar ke-16. Senang banget sih, terutama ibu-ibunya semangat banget. Jadi tiap malam latihan, kumpul gitu. Kalau untuk kesulitan, untuk tariannya nggak begitu sulit, cuma susah hafal sih gitu. Persiapannya semingguan. Ada kendala nggak, Mbak? Enggak sih, lancar-lancar aja.
Gimana perasaannya bisa ikut Denpes ini, Mbak? Seneng sih, karena pertama kali juga ikut pembukaan Denpes. Ini tari apa? Dari Rejang Napak City. Tarian baru ya? Iya, ini tarian baru. Tahun ini kan Jaya Stamba, itu pilar-pilar kejayaan, lalu dikaitkan dengan sirip maksud Dewan Petumbakan. Pada kesempatan ini kita juga memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang ada di Denpasar yang telah mendukung pemerintahan ini di akhir tahun 2023 ini. Intinya pada di sana ya. Ya harapan ya pasti ke depan Denpasar semakin maju, semakin kreatif, seni budaya ini semakin terjaga di Denpasar ini. Makanya kita melibatkan hampir 1.600 seniman, mulai dari anak-anak karena dari kecil dia bisa mengenal seni budayanya. Intinya seperti itu. Festival Denpasar merupakan event tahunan yang menghadirkan ratusan stand yang menampilkan berbagai produk UMKM dan pementasan seni dan budaya. Festival ini berlangsung dari tanggal 22 hingga 25 Desember di kawasan Catur Buka dan Lapangan Puputan Badung. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Bayi gajah ini diberi nama Kama. Kama lahir pada 24 November lalu, sekitar pukul 7 pagi di Kebun Binatang Singapadu, Kabupaten Gianyar. Kama berkelamin jantan dan lahir normal dari induknya yang bernama Nur Hayati melalui perkawinan secara alamiah. Beratnya saat ini sekitar 80 kg dan masih dalam pengawasan tim dokter untuk memantau kesehatannya. Namun sejauh ini Kama terlihat dalam kondisi yang sehat dan aktif bermain dan menyusui dengan induknya. Bayi dari indukan Hayati ini kita kebetulan untuk prosesnya itu berjalan dengan normal, tidak ada bantuan yang signifikan khususnya seperti sesar dan sebagainya. Kebetulan ini normal. Terus untuk kelahiran ini kita di tanggal 24 November tahun 2023 dengan berat bayi estimasi kurang lebih sekitar 80 kg. Jadi umurnya berapa bulan? Kalau ini 28 hari, tanggal 24 ini genap sebulan. Sebulan. Ini jenis gajah apa? Ini jenis gajah Sumatera yang asalnya memang dari Sumatera. Ini kelahiran yang keberapa? Ini kelahiran yang kedua dari dua indukan yang berbeda. Jadi yang pertama itu indukan yang bernama Terry dengan anak lanang yang bernama Lanang. Lalu ini indukan yang kedua namanya Nur Hayati dengan anak yang bernama Kama. Kama lahir dari pasangan gajah betina Nur Hayati yang berusia 45 tahun dan gajah jantan bernama Budi berusia 35 tahun. Proses perjodohan dilakukan sejak awal tahun 2021 hingga hamil dan melahirkan. Kama merupakan jenis gajah Sumatera yang populasinya semakin berkurang karena habitatnya semakin sempit akibat permukiman penduduk yang terus berkembang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.